Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NNTP11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas kelebihan dan kelemahan formasi 3-1-4-1-1 yang saya terapkan musim ini. Oke guys, jadi dengan formasi 3-1-4-1-1 untuk sementara tim saya berhasil menduduki puncak klasemen Liga level 82 dengan catatan yang sangat bagus. Jadi dengan formasi tersebut tim saya menjadi salah satu tim tertajam dan memiliki pertahanan yang paling solid di antara peserta lainnya. Jadi untuk sementara tim saya juga masih belum kebobolan sama sekali dari 12 pertandingan di Liga guys. Dengan formasi ini tim saya juga bermain bagus di babak grup Liga Champion dan lolos ke babak 16 besar untuk menghadapi tim Calvados. Kemudian tim saya juga alhamdulillah berhasil lolos ke babak semifinal cup setelah menundukkan FBC dengan agregat 12-1 di babak sebelumnya. Dan formasi ini juga sering digunakan oleh top global di beberapa musim terakhir guys. Nah, kira-kira kenapa nih banyak manajer berpengalaman lebih suka menerapkan formasi seperti ini? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak di mana letak kelebihannya serta kelemahannya? Yuk tinggalkan pengalaman teman-teman di kolom komentar video ini. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NNTP11 channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke guys, jadi untuk mengetahui di mana letak kelemahan serta kelebihan formasi 3-1-4-1-1, terpaksa saya harus melakukan laga uji coba menghadapi teman saya yang levelnya sedikit lebih tinggi. Ya, jadi kali ini saya akan menantang tim dengan level 83 yaitu FK Partizan, tim asal Serbia. Kualitas mutunya ada di angka 128,4%. Jadi kualitas kedua kesebelasan cukup seimbang. Dan di sini kita lihat FK Partizan menerapkan formasi 3-3-1-3 di mana mereka banyak menempatkan pemain di posisi sayap. Jadi total ada 6 pemain sayap yang ditempatkan oleh FK Partizan. 2 bek sayap, 2 gelandang sayap, dan 2 gelandang serang sayap. Jadi menurut saya formasi ini seharusnya bisa menjadi counter formasi 3-1-4-1-1 yang saya terapkan musim ini guys. Oh ya, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa pertandingan ini bukan bertujuan untuk saling mengalahkan guys, tapi tujuan saya hanya ingin memberi tahu pada teman-teman letak kelebihan serta kelemahannya saja. Jadi mau hasilnya menang atau kalah ini tidak berdampak penting untuk kedua kesebelasan, gak penting sama sekali guys. Yang terpenting adalah letak kelebihan serta kelemahannya saja. Nah, di sini kita bisa lihat nilai rata-rata pemain yang ditempatkan oleh FK Partizan. Di area serang, mereka diisi oleh pemain yang lebih bagus, begitupun dengan area tengahnya. Jadi di sini tim saya hanya unggul pada sektor pertahanan saja ya guys. Oke, dan pertandingan pun akan segera berlangsung. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Nah, di sini kita lihat FK Partizan juga memiliki penyerang false nine dengan kualitas mutu yang sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan penyerang false nine yang saya miliki. Dan di posisi striker ada penyerang voucher yang ditempatkan oleh FK Partizan yang bisa saja merepotkan lini pertahanan tim kita nanti guys. Oke, dan pertandingan pun berlangsung. Di menit ke-1 FK Partizan berhasil mengemas gol cepat melalui situasi bola mati setelah Ibrahim melakukan tackle keras terhadap penyerang FK Partizan di dekat kotak penalti. Vucetic, sang penyerang voucher yang punya 2 keahlian khusus, spesialis pencetak gol 1-on-1 dan spesialis penendang bebas, berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tendangannya meluncur melewati pagar betis dan masuk ke gawang FC Buteng yang dikawal oleh Gianluigi Buffon. Skor pun berubah 1-0 untuk keunggulan tim tamu. Oh iya, untuk taktiknya sendiri di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah,
gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Jadi rencananya saya tidak akan melakukan perubahan taktik sama sekali di laga uji coba kali ini guys. Jadi tujuannya yaitu agar nanti kita bisa mengetahui secara pasti letak kelemahan serta kelebihannya ada di mana. Di menit ke-5, giliran FC Buteng yang mencoba untuk membalas serangan dan berharap bisa menyamakan kedudukan. Kerjasama apik penyerang FC Buteng nyaris berbuah gol. Mbappe yang sejatinya sudah berhasil melewati penjagaan terakhir gagal memaksimalkan peluang yang didapatkan. Tembakan jarak dekatnya masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang lawan yaitu Hasni. 4 menit berselang, FC Buteng kembali melakukan tekanan, kali ini melalui situasi sepak pojok. Julian Brand yang ditugaskan menjadi penendang sudut berhasil memberikan umpan yang sangat matang. Mbappe yang berada di tempat yang tepat nyaris bisa menyamakan kedudukan, tapi sayang sekali tandukannya masih bisa ditepis penjaga gawang FK Partizan dan bola pun dibuang ke tempat yang aman. Di menit ke-13, FC Buteng kembali membangun serangan. Kali ini giliran Mohamed Saleh yang menusuk dari sisi kanan dan berhasil mengirimkan umpan silang. Tapi sayang sekali umpannya masih bisa diamankan oleh pemain bertahan FK Partizan. Di menit ke-17 kemudian terjadi FK Partizan yang lebih suka menunggu bola di area pertahanannya berhasil mencuri bola dan melakukan serangan balik cepat yang berbahaya. Tapi beruntung, Ibrahim berhasil memotong umpan terobosan yang dilakukan oleh FK Partizan. FC Buteng kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri pertahanan FK Partizan, tapi lagi-lagi penyerang FC Buteng tidak dapat memaksimalkan peluang tersebut. Bola justru kembali direbut oleh pemain lawan. Serangan balik kedua pun tercipta, namun FK Partizan dengan cepat mengalihkan bola ke rekan setimnya yang sudah menunggu di depan. Tapi beruntung, lagi-lagi bek tengah FC Buteng berhasil menggagalkan peluang emas terobosan yang dilakukan oleh tim lawan. Buteng masih belum menyerah. Di menit ke-25 FC Buteng kembali melakukan tekanan. Kali ini dari area tengah. Emre Can yang berhasil mendapatkan bola tanpa pikir panjang langsung melakukan tembakan dari luar kotak penalti lawan. Tapi sayang sekali tembakannya masih mengenai kaki pemain bertahan FK Partizan. Di menit 25 skor masih 1-0 untuk keunggulan tim tamu. 3 menit berselang, FC Buteng mendapat kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan melalui situasi bola mati setelah Kammermeyer melakukan pelanggaran keras terhadap pemain FC Buteng. Mbappe yang bertugas menjadi penendang bebas gagal melakukan tugasnya dengan baik. Sepakannya masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk FK Partizan. Di menit ke-35, giliran FK Partizan yang nyaris menggandakan kedudukan setelah Adeyemi melakukan pelanggaran keras terhadap pemain mereka. Vucetic yang ditugaskan menjadi penendang bebas gagal memaksimalkan peluang tersebut untuk mencetak gol. Tembakannya masih melenceng tipis di sisi kanan penjaga gawang FC Buteng yaitu Gianluigi Buffon. Di menit ke-39, FC Buteng kembali melakukan serangan. Kali ini kerjasama apik pemain depan FC Buteng nyaris bisa menyamakan kedudukan. Tapi sayang sekali lagi-lagi umpan crossing cantik dari Karim Adeyemi belum bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Julian Brand. Dan tandukannya masih melambung keluar lapangan. Oke guys, jadi meskipun di babak pertama kita lebih banyak menguasai bola, ternyata kita masih belum bisa menyamakan kedudukan. Dan di sini tim lawan benar-benar bisa menghentikan pergerakan penyerang yang saya tempatkan dan kita terlalu banyak membuang-buang peluang. Jadi di babak kedua saya masih menerapkan taktik yang sama. Jadi tidak ada banyak perubahan mengenai taktik, tapi bedanya di sini saya akan menarik mundur Mbappe sedikit ke belakang dan memberikan mentalitas menyerang untuk Mohamed Saleh di sisi sebelah kanan. Selepas jeda turun minum, FK Partizan langsung melakukan inisiatif menyerang. Tapi beruntung umpan terobosan penyerang mereka berhasil dipotong dan menghasilkan serangan balik cepat untuk FC Buteng. Tanpa pikir panjang, pemain bertahan FC Buteng langsung mengirim umpan ke depan dan nyaris saja tandukan Adeyemi berbuah gol. Tapi sayang sekali golnya dianulir oleh wasit karena Adeyemi terjebak offside. 4 menit berselang, FC Buteng baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-52 melalui situasi bola mati. Julian Brand yang ditugaskan menjadi penendang sudut berhasil memberikan umpan manis dan disambut oleh Emre Can. Bola pun bersarang ke gawang FK Partizan dan membawa FC Buteng berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-52 menjadi 1-1. FC Buteng kembali melakukan tekanan di menit ke-57, tapi lagi-lagi serangan dari sisi kiri gagal dimaksimalkan dengan baik. Bola berhasil dipotong oleh pemain lawan dan menghasilkan serangan balik ketiga untuk FK Partizan. Tapi beruntung serangannya kembali bisa digagalkan oleh Licky Oras. Serangan balik pun gagal dan skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Di menit ke-61, FK Partizan kembali mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol melalui situasi bola mati. Tapi beruntung tandukan Garcia masih melambung keluar lapangan.
Di menit ke-65, FK Partizan berusaha main melebar. Pemain tengah lawan berupaya mengirim bola ke sisi kanan pertahanan FC Buteng. Tapi lagi-lagi umpannya tidak terlalu matang dan bola pun berhasil dipotong oleh pemain saya. Dan dengan cepat bola dikirim pada rekannya yang ada di depan. Lalu dengan cepat pemain FC Buteng menerobos area tengah pertahanan FK Partizan. Tapi sayang sekali tembakan jarak dekat Muhammad Saleh masih bisa ditepis dengan sangat luar biasa oleh penjaga gawang lawan. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 1-1 di babak kedua. Setelah beberapa kali gagal memaksimalkan peluang, akhirnya FC Buteng berhasil mencetak gol keduanya di menit ke-69 lewat sepakan terarah Julian Brand tepat dari garis kotak penalti lawan. Bola pun meluncur ke gawang FK Partizan dan membawa FC Buteng comeback atas tim tamu menjadi 2-1. Di menit ke-73, FC Buteng berusaha lagi untuk bisa mencetak gol, tapi sayang sekali umpan terobosan Permana mengarah tepat di kaki bek lawan. Bola pun berhasil dipotong dan lawan langsung memberikan umpan cepat pada rekan setimnya yang ada di posisi lebih depan. Umpan cantik pun dilakukan untuk mengecol lini pertahanan tim saya di area tengah lapangan. Tapi beruntung lagi-lagi tembakan Marin Kopic masih melenceng tipis di sisi kiri penjaga gawang FC Buteng. Lalu di menit ke-76, FC Buteng nyaris mencetak gol ketiganya setelah Kopic melakukan pelanggaran keras terhadap pemain depan FC Buteng. Mbappe yang menjadi penendang bebas melakukan tembakan yang luar biasa, tapi sayang sekali tendangannya masih bisa ditepis dengan sangat-sangat bagus oleh penjaga gawang FK Partizan yaitu Hasni. Kemelut kembali terjadi di menit ke-81 setelah FC Buteng mendapat kesempatan mencetak gol dari sepak pojok. Tapi lagi-lagi penjaga gawang FK Partizan bermain luar biasa. Tandukan gelandang tengah FC Buteng tepat di pelukan penjaga gawang mereka. Lalu di menit ke-84, FC Buteng kembali melancarkan serangan. Dan kali ini serangan berpusat dari sisi kanan di mana kerjasama apik Mbappe dan Saleh. Mereka berhasil membuahkan gol ketiga untuk FC Buteng. Umpan crossing yang bagus dari Muhammad Saleh berhasil disambut dengan baik oleh Mbappe. Tandukannya masuk ke gawang lawan dan berhasil membuat tim tamu tertinggal 3-1 atas FC Buteng. Di menit ke-87, giliran FK Partizan yang mencoba untuk membalas serangan dari sisi sebelah kiri. Penyerang depan lawan yang berusaha merengsek masuk ke area pertahanan mencoba melakukan tembakan dari dalam kotak penalti dan nyaris berbuah gol. Tapi beruntung tembakannya masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk FC Buteng. Dan setelah serangan itu, peluit berakhir di babak kedua ditiup. FC Buteng menang dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya tertinggal lebih dulu di babak pertama, guys. Nah, sekarang kita bisa mengetahui letak terlemah pertahanan tim kita ketika kita menerapkan formasi 3-1-4-1-1. Jadi setelah dihitung total ada 21 serangan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. 7 serangan yang dilakukan oleh FK Partizan, 4 diantaranya melalui serangan balik cepat dan 13 kali serangan dilakukan oleh FC Buteng, di mana 2 diantaranya melalui serangan balik cepat. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa seringnya formasi 3-1-4-1-1 ini menjadi sasaran empuk serangan balik cepat tim lawan. Andai saja tadi beberapa peluang berhasil dimaksimalkan, saya rasa kita bisa kecolongan banyak gol dari situasi tersebut. Dan serangan-serangan yang terlihat sangat berbahaya sering dilakukan dari babak kedua sayap oleh lawan kita, guys, dimana di daerah itu memang terlihat sepi tanpa adanya back sayap yang harusnya bisa menjadi benteng pertahanan tim kita. Tapi beruntung ketiga back tengah yang saya tempatkan berhasil menghentikan serangan-serangan dari sisi tersebut. Jadi untuk kelemahannya yaitu pertama formasi 3-4-1-1 ini sangat berisiko terkena serangan balik cepat, guys. Dan yang kedua rapuhnya bawah kedua sayap. Andaikan ada penyerang sayap yang punya kualitas jauh lebih bagus dari pemain-pemain bertahan yang saya miliki, saya rasa mereka bisa menembus kedua sisi dengan sangat mudah. Apalagi jika lawan punya penyerang inside forward didikan sendiri, bisa dipastikan kita akan sulit menghentikan penyerang lawan di setiap pertandingannya, guys. Dan untuk kelebihannya sendiri di sini kita bisa perhatikan bahwa untuk fokus serangan atau zona serangan ada di area tengah, padahal dari segi taktik kita tidak terlalu fokus ke area tersebut. Jadi secara otomatis zona serangan akan lebih banyak dari area tengah, guys. Kemudian untuk kelebihan lainnya ada pada penguasaan bola. Ini terlihat karena meskipun kita tidak menerapkan gaya umpan pendek, tapi penguasaan bola kita tetap bagus. Padahal jika kita perhatikan lawan punya kualitas yang sedikit lebih baik dari tim kita, guys. Dan untuk selebihnya ini tergantung kualitas individu pemain yang kita miliki. Jika pemain yang kamu tempatkan sudah sesuai dengan taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan, ada kemungkinan kita bisa selalu memenangkan setiap pertandingan. Dan kebetulan musim ini tim saya cocok dengan skema formasi
31411 guys. Jadi gimana nih menurut teman-teman mengenai formasi 31411? Nah, buat teman-teman yang pernah atau musim ini sedang menggunakan formasi ini, yuk share pengalaman teman-teman di kolom komentar video ini. Coba ceritakan kesuksesan atau kegagalan teman-teman semua, agar nanti saya atau teman-teman yang kebetulan membaca komentar dari teman-teman bisa mengambil pelajaran yang berharga, dan semoga saja nanti teman-teman semua bisa meraih gelar juara. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NN Top 11. Terima kasih untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.